0222 Kali ini kita akan membahas mengenai perilaku organisasi. Sebelum kita mulai, kita harus pahami apa sih yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengamati bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi di dalamnya. Selanjutnya, konsep dasar komunikasi. Pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia ini tidak dapat dipungkiri, demikian pula dengan halnya suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka akan membantu kelancaran organisasi. Demikian pula sebaliknya. Komunikasi yang efektif adalah merupakan bagian yang penting bagi semua organisasi. Berikut ini pandangan Ruben mengenai definisi komunikasi. Ruben memberikan definisi mengenai komunikasi manusia yang lebih komprehensif. Ia berpendapat komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungan, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat menciptakan, mengirim, dan menggunakan informasi untuk berkoordinasi di lingkungan dan orang lain. Selanjutnya, pengertian konseptual komunikasi dalam organisasi. Secara sederhana disebutkan jika ada dua orang atau lebih dalam organisasi, dengan sendirinya akan berlangsung berkomunikasi. Organisasi merupakan wadah bagi orang-orang yang melakukan berbagai tugas dan untuk mencapai tujuan bersama. Mereka bekerja sama dalam suatu struktur hubungan yang dibatasi oleh peran dan tugasnya. Berikutnya, proses komunikasi dalam organisasi. Istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahap-tahap yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada hentinya dalam rangka menyampaikan pesan. Proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik antara si pengirim dan si penerima. Pesan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian akan terjadinya perubahan tingkah laku di dalam diri individu, baik dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Berikut adapun jaringan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi. Ia merupakan proses penyampaian dan penafsiran ide-ide, pesan, perintah yang terjadi dalam suatu totalitas unit suatu organisasi dengan menggunakan komunikasi yang relevan untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan konsistensi kehidupan organisasi. Menurut Ahmad, ada 6 peranan jaringan komunikasi. Yang pertama itu opinion leader adalah pimpinan informasi dalam organisasi. Mereka tidaklah selalu orang-orang yang mempunyai otoritas formal dan dalam organisasi, tetapi bimbingan tingkah laku organisasi dan mempengaruhi keputusan mereka. Selanjutnya, guiders adalah individu yang mengontrol arus informasi di antara anggota organisasi. Mereka berada di tengah suatu jaringan dan menyampaikan pesan dari suatu orang kepada orang lain atau tidak memberikan informasi. Guiders dapat menolong anggota penting dari organisasi seperti pimpinan menghindarkan informasi yang terlalu lampau. Selanjutnya, completion adalah individu yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Mereka menggunakan informasi dari sumber-sumber ada yang dalam lingkungan dan memberikan informasi mengenai organisasi kepada orang-orang tertentu pada lingkungannya. Selanjutnya adalah anggota kelompok atau clan dalam suatu organisasi yang menghubungkan kelompok dengan kelompok lainnya. Individu ini membantu saling memberikan informasi antara kelompok dengan kelompok-kelompok dan berkomunikasi dengan kelompok. Liaison adalah sama perannya dengan berikutnya, tetapi individu itu sendiri bukanlah anggota dari suatu kelompok, tetapi merupakan penghubung dari antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Individu ini membantu dalam pembagian informasi yang relevan antara kelompok-kelompok dalam organisasi. Selanjutnya, isolate adalah anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain, menyembunyikan diri dari organisasi atau diasingkan oleh teman-temannya. Berikut adapun jaringan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi. Ia merupakan proses penyampaian dan penafsiran ide-ide, pesan,
perintah yang terjadi dalam suatu totalitas unit suatu organisasi dengan menggunakan komunikasi yang relevan untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan konsistensi kehidupan organisasi. Menurut Ahmad, ada 6 peranan jaringan komunikasi. Yang pertama itu opinion leader adalah pimpinan informasi dalam organisasi. Mereka tidaklah selalu orang-orang yang mempunyai otoritas formal dan dalam organisasi, tetapi bimbingan tingkah laku organisasi dan mempengaruhi keputusan mereka. Selanjutnya, guiders adalah individu yang mengontrol arus informasi di antara anggota organisasi. Mereka berada di tengah suatu jaringan dan menyampaikan pesan dari suatu orang kepada orang lain atau tidak memberikan informasi. Guiders dapat menolong anggota penting dari organisasi seperti pimpinan menghindarkan informasi yang terlalu lampau. Selanjutnya, completing adalah individu yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Mereka menggunakan informasi dari sumber-sumber ada yang dalam lingkungan dan memberikan informasi mengenai organisasi kepada orang-orang tertentu pada lingkungannya. Selanjutnya adalah anggota kelompok atau klin dalam suatu organisasi yang menghubungkan kelompok dengan kelompok lainnya. Individu ini membantu saling memberikan informasi antara kelompok dengan kelompok-kelompok dan berkomunikasi dengan kelompok. Liaison adalah sama perannya dengan berikutnya, tetapi individu itu sendiri bukanlah anggota dari suatu kelompok, tetapi merupakan penghubung dari antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Individu ini membantu dalam pembagian informasi yang relevan antara kelompok-kelompok dalam organisasi. Selanjutnya, isolate adalah anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain, menyembunyikan diri dari organisasi atau diasingkan oleh teman-temannya. Yang terakhir, komunikasi sebagai kebutuhan organisasi. Setiap pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi mempunyai alasan tertentu mengapa dikirimkan dan diterima oleh orang-orang tertentu. Dalam komunikasi organisasi tersebut, menurut Ahmad, ada beberapa fungsi pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi yang menghubungkan dengan tugas-tugas manusia dan pembaharuan dalam organisasi. Yang pertama itu pesan tugas, yaitu pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas organisasi oleh anggota organisasi. Pesan tersebut mencakup pemberian informasi kepada bawahan untuk melakukan tugas secara efisien, seperti pemberian pelatihan, orientasi, penentuan tujuan, produktivitas, dan lain-lain. Selanjutnya, pesan pemeliharaan, yaitu pesan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Pesan ini mencakup perintah, ketentuan, prosedur, aturan, dan kontrol yang diperlukan untuk mempermudah gerakan organisasi untuk mencapai optimum sistem. Selanjutnya, pesan kemanusiaan, yaitu diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka. Pesan ini berkenaan dengan hubungan interpersonal, konsep diri, perasaan, dan moral. Yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah penghargaan terhadap hasil yang dicapai penyampaian komunikasi antara individu atau kelompok, aktivitas informal, dan bimbingan. Selanjutnya, pesan pembaharuan, yaitu suatu pesan yang menjadi organisasi dapat menyampaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Untuk itu, suatu organisasi membuat rencana-rencana baru, aktivitas-aktivitas baru, program-program baru, proyek-proyek baru, dan sasaran-sasaran baru pula. Maka dapat disimpulkan perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengamati bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi di dalamnya. Kesimpulan ini tentang perilaku organisasi sering kali mencakup pemahaman tentang motivasi individu, dinamika kelompok, budaya organisasi, kepemimpinan, dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan memahami perilaku organisasi, sebuah organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja, membangun budaya yang kuat, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi semua anggotanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.